Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar, apakah kita mendengar atau kita mendengar untuk menjawab? Jadi ada dua ya. Ketika kita mendengar orang bicara, apakah kita mendengar untuk mendengar atau kita mendengar untuk menjawab? Ini mungkin kita nggak sadar. Sejak sekolah dulu, kalau Pak Guru bertanya, kita harus bisa menjawab. Karena kalau nggak bisa menjawab, nanti dikira kita orang bodoh. Akhirnya kita terbawa di kehidupan sehari-hari. Setiap ada pertanyaan, harus dijawab. Dan setiap orang ngomong, bicara ke kita, seolah-olah otak kita itu berpikir untuk mengolah cerita yang disampaikan untuk kemudian kita menjawab. Kebanyakan orang ya. Jadi kalau bicara banyak itu ya tidak semuanya, tapi enggak sedikit. Kebanyakan orang mendengar bukan dengan maksud untuk mendengarkan, melainkan untuk menjawab. Ya, kebanyakan orang mendengar bukan dengan maksud untuk mendengarkan, melainkan untuk menjawab. Atau mungkin ini motivasi ini didorong dari sifat kita sebagai manusia yang dalam rantai makanan itu berada di tengah-tengah. Jadi kita bukan di akhir. Ya. Kita punya bawahan, tapi di atas kita ada atasan lagi. Jadi ada seseorang yang mengancam kita. Jadi bawaan kita ada selalu defensif. Bertahan. Nah, cermatkan teman-teman. Padahal ketika ada sesuatu rangsangan masuk dalam bentuk cerita, dalam bentuk narasi atau penjelasan suasana, atau dia hanya cerita aja, maksud dia itu adalah mau curhat aja, dia bukan minta pendapat Anda. Hati-hati ini. Kemudian ada orang datang, dia wajah sangar, wajah yang berwibawa. Jadi hati kita bersiap-siap untuk seperti korban rantai makanan tadi. Kita seolah-olah harus menyiapkan diri, defensif, protektif, gitu. Jadi mendengar untuk mendengar. Saya mau kasih share ke Anda bahwa mendengar itu ada 4 level, ada 4 tingkatan. Level pertama adalah tidak mendengar. Level kedua adalah mendengar pasif. Level ketiga adalah mendengar aktif. Level keempat apa? Itu sudah empati namanya. Empati. Jadi setelah saya pikir-pikir ternyata empati itu ada kaitannya dengan mendengar ya. Iya. Jadi Anda pernah mengalami mungkin ya, Anda ngomong,
lawan Anda bicara itu sedang sibuk dengan dirinya sendiri, atau dia mengabaikan Anda, dia memperhatikan orang lain, situasi lain, lihat ke pinggir jalan gitu, tidak memperhatikan Anda, itu tidak mendengar. Walaupun fisiknya dia di hadapan Anda. Nggak enak sekali kan. Yang kedua adalah mendengar tapi pasif. Contohnya gimana Pak? Ya, Anda berhadapan dengan seseorang, Anda menawarkan produk, atau Anda memperkenalkan diri, atau Anda cerita, lalu orang itu ada di hadapan Anda, tapi dia sedikit-sedikit dia lihat HP, sedikit-sedikit dia WA, sedikit-sedikit dia utak-utak di HP-nya. Nah, jadi dia ini mendengar, dia mendengar, mungkin telinganya mendengar, tapi pasif. Mungkin orangnya kalau itu di atas pangkat Anda, jabatannya tinggi, mungkin Anda bisa memaklumi karena ya oke lah, dia lebih tinggi dari saya, dia lebih kaya dari saya, itu mendengar pasif itu masih dimaafkan. Tapi kalau Anda yang di atasnya dia, pasti dia akan bilang, tolong ya HP-nya dikumpulkan di depan, misalnya gitu. Nah, itu mendengar pasif. Yang ketiga itu mendengar aktif. Ini mendengar aktif, teman-teman. Jadi dia mendengar, lalu dia berulang kali dia bertanya. Ya, ini menunjukkan dia aktif. Nah, menunjukkan aktif. Pak, itu tadi kejadiannya di mana ya Pak? Nanti Anda mengulang lagi ceritanya. Ini di sini dek. Ini di kota Tegal. Ini di lingkungan perumahan dek. Lalu Anda cerita lagi dan dia selalu aktif bertanya mengenai kronologis ataupun pengertian yang dia nggak ngerti. Dia akan bertanya. Atau dia mengulang kata-kata Anda sebagai sinyal bahwa dia itu memperhatikan panjenengan. Nah, tapi hati-hati. Aktif ini ada dua. Aktif yang murni, jujur, ya, dengan aktif yang manipulatif. Manipulatif gimana Pak? Iya, kalau Anda sebagai penjual kan mesti Anda akan memuji-muji lawan bicara Anda. Anda akan menyetujui apapun yang disampaikan oleh dia. Itu beda. Jadi ada kepentingan. Tapi toh dua-duanya adalah mendengar aktif. Nah, ternyata mendengar yang aktif ini ini bukan akhir dari level mendengar. Karena masih ada yang namanya mendengar dengan empati. Jadi, mendengar dengan empati ini adalah mendengar dan memposisikan diri saya sebagai lawan bicara, ya kan? Kalau Anda SMA, lawan bicara Anda SD, maka Anda memposisikan diri Anda seolah-olah Anda siswa SD. Jadi Anda menggeluti dunia lawan bicara Anda. Anda membayangkan Anda jadi dia. Gitu. Kalau Anda kaya, lawan bicara Anda miskin, maka Anda membayangkan, memerankan, memperagakan, mengerti, menghayati, memahami posisi orang miskin kayak apa. Ya, jadi nanti tidak ada komentar yang yang jeglong. Dia miskin, Anda kaya. Dia bodoh, Anda pinter. Jadi Anda menyelami kehidupan jiwa dari lawan bicara Anda. Itu adalah empati. Nah, sebagai tugas, teman-teman coba ambil waktu hari libur, hari Minggu, satu hari full. Maksudnya dari pagi sampai sore ya.
Anda di rumah berinteraksi dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda, tapi Anda puasa bicara. Anda puasa bicara. Jadi Anda satu hari full itu hanya menjadi pendengar saja. Jadi ini untuk menikmati mendengar. Jadi kalau Anda sama istri bilang, "Iya Bu," gitu aja. "Oh gitu ya Bu. Oh bagus, ya." Gitu aja. Nanti akan Anda rasakan sesuatu setelah mempraktekkan praktek ini. Jadi puasa bicara hanya merespon dengan ya, oke, setuju, dan lain sebagainya. Yang sifatnya Anda tidak bicara. Tahan nafsu Anda untuk memberikan pendapat, untuk ikut marah, untuk ikut bersedih. Jangan. Coba Anda diam saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.